Sudah 2 bulan berlalu sejak Ares dan Kayla menjadi pasangan suami istri. Karena kesibukan keduanya, hingga membuat mereka belum menyempatkan diri untuk pergi honeymoon. Honeymoon sesuai jadwal yang telah mereka tentukan terpaksa jadi tertunda. Ares disibukkan dengan perusahaannya yang semakin berkembang sangat pesat. Sedangkan Kayla malah disibukkan oleh pekerjaannya sebagai seorang model yang luar biasa sibuk juga. Sungguh gambaran suami istri yang super sibuk. Saat dirasa kesibukan yang tak kunjung usai, membuat keduanya akhirnya memutuskan untuk menunda segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan, serta sepakat untuk segera pergi honeymoon ke tempat yang telah mereka rencanakan. Kamu udah packing semuanya sayang. Ares kembali mengingatkan Kayla agar tidak lupa dengan apa yang harus atau wajib ia bawa dalam perjalanannya kali ini. Udah kok sayang. Semuanya sudah beres. Aman terkendali. Kayla mengedipkan sebelah matanya serta mengacungkan jempol ke arah suaminya itu. Baguslah kalau begitu. Sekarang ayo berangkat. Nanti ketinggalan pesawat lagi. Ares mengajak Kayla untuk segera pergi menuju ke bandara. Mengingat tak lama lagi jadwal keberangkatan pesawat mereka. Iya sayang. Sabar sedikit kenapa sih? Kayla mulai melangkah mengikuti langkah suaminya itu. Sedangkan koper keduanya sudah dimasukkan oleh bibi asisten rumah tangga mereka ke dalam mobil Ares. Ares dan Kayla masuk ke dalam mobilnya setelah berpamitan dengan bibi asisten rumah tangga mereka. Mobil yang mereka tumpangi mulai meninggalkan kediaman keduanya dan melaju menuju bandara. Iya benar, keduanya akan melakukan penerbangan menuju Bali. Di sana adalah tempat tujuan honeymoon Ares dan Kayla yang sengaja dipilih karena jaraknya yang lumayan dekat. Sehingga Ares masih tetap bisa mengontrol perusahaannya dari sana. Selain itu, suasana daerah Bali juga bagus dan cantik untuk pasangan yang baru menikah. Sesampainya di bandara, tak perlu menunggu lama akhirnya kedua suami istri itu langsung menaiki pesawat yang sudah siap untuk lepas landas. Jadi nggak sabar segera sampai sayang. Kayla berkata dengan senyum yang mengembang di wajahnya. Aku juga nggak sabar sayang. Honeymoon kali ini harus happy dan berkesan buat kita ya. Ares menyampaikan harapannya pada Kayla. Tentu saja akan berkesan sayang. Ini kan kali pertama kita berpergian berdua. Kayla kembali menanggapi perkataan Ares. Iya juga ya sayang. Ares mengiyakan apa yang disampaikan istrinya itu. Kayla benar, ini adalah kali pertama ia dan istrinya itu berpergian bersama. Dan ia harap, honeymoon ini akan sangat menyenangkan bagi mereka. Kamu kalau capek istirahat aja sayang, biar nanti aku bangunin saat kita sampai. Perjalanan masih lumayan lama loh. Ares meminta istrinya itu untuk istirahat. Kayla yang mendapatkan tawaran itu tidak tinggal diam. Wanita itu mulai menyandarkan kepalanya di bahu Ares, dan bersiap untuk berkelana di alam mimpi. Cekak. Kasihan banget istriku, capek banget kayaknya. Ares mengelus pelan rambut Kayla berharap wanita itu semakin terlelap dalam tidurnya. Kandungan yang semakin besar membuat Naura sedikit kewalahan dalam beraktivitas. Usia kandungan wanita itu sudah memasuki bulan ke-8. Yang artinya tidak lama lagi wanita itu akan segera melahirkan putrinya. Putri kecil papa, sehat-sehat ya nak di dalam sana. Raymond mengelus pelan perut besar Naura. Iya pah, adek di dalam jadi anak baik kok. Naura malah menjawab perkataan Raymond dengan menirukan suara anak kecil. Hal itu tentu saja membuat Raymond tertawa lepas. Hal-hal kecil seperti itu selalu memberi kebahagiaan sederhana bagi sepasang suami istri itu. Keduanya selalu diliputi oleh kebahagiaan yang tak terhingga. Anak kita pasti akan cantik kayak kamu sayang. Raymond berkata dengan tangan yang masih setia mengelus perut istrinya itu. Aku maunya mirip kamu sih mas, ada blasteran-blasterannya gitu. Apalagi hidung kamu mancung banget. Naura menyampaikan harapannya pada suaminya itu. Tetap saja mirip kamu lebih bagus sayang. Cantik imut gitu kan.
Hehehe, Raimon kembali berkata dengan tawa kecilnya. Terserah kamu aja deh mas. Oh ya mas, kamu udah dapat nama yang bagus untuk anak kita belum? Naura bertanya saat teringat dengan rencana sang suami yang ingin mencari sendiri nama untuk putrinya itu. Aku udah coba siapkan kok sayang, tapi kayaknya kurang pas deh. Udah mas, daripada bingung mendingan kita minta saran pada pembaca setia saja. Siapa tahu ada saran nama yang bagus untuk putri kita nanti. Naura menyampaikan pemikirannya pada Raimon. Iya juga ya sayang. Ayo dong pembaca setia, kasih ide nama anak perempuan yang bagus buat kita. Hehehe, Raimon setuju dengan ide yang disampaikan oleh sang istri. Udah ah mas, aku mau ke dapur dulu. Mau bikin sarapan buat kita. Naura beranjak pergi meninggalkan Raimon sendirian. Sayang, mas ikut. Raimon yang tak mau ditinggal langsung bergerak menyusul istrinya itu. Kamu bisa sayang. Sini mas bantu. Raimon membantu sang istri untuk mengambil panci yang letaknya berada di posisi lumayan tinggi, di dalam laci kitchen set. Aku bisa kok mas. Naura berkata dengan senyum mengembang di wajahnya. Udah nggak apa-apa, kamu duduk aja. Biar ini mas yang akan selesaikan. Raimon segera membimbing sang istri untuk duduk di kursi yang terletak tak jauh dari posisinya berdiri. Tapi mas, itu kan tugas aku mas. Naura ingin menolak apa yang akan dikerjakan oleh Raimon. Udah nggak apa-apa kok. Kamu istirahat saja, lihat mas dari sana aja, oke? Biar mas yang bikin sarapan untuk kita. Raimon masih kukuh pada pendiriannya. Ya udah deh mas. Maaf ya mas jadi sibuk begitu karena aku. Naura merasa tidak enak hati pada suaminya yang selalu membantu pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawab dirinya. Jangan bilang begitu sayang, ini kan memang sudah menjadi kewajiban mas juga. Hal yang memang sudah sewajarnya seorang suami lakukan pada istrinya. Apalagi kamu lagi hamil besar begitu. Raimon membenarkan apa yang ia lakukan. Iya deh mas, terima kasih ya mas. Wanita itu kembali berterima kasih pada suaminya. Raimon mulai mengeluarkan keahliannya dalam membuat sarapan untuk mereka. Ia ingin menyuguhi sarapan yang akan membuat istrinya itu tersenyum saat mencicipi hasil masakannya. Harum banget mas, pasti enak ini mah. Naura berkata saat menghirup wangi sarapan hasil olahan sang suami. Iya dong. Masakan penuh cinta untuk orang tercinta. Raimon berkata dengan penuh percaya diri. Nah udah masak nih. Ayo kita sarapan sayang. Akhirnya masakan pria itu jadi juga. Raimon segera membawa hasil masakannya itu ke atas meja makan. Sepasang suami istri itu sudah duduk di meja makan. Keduanya sudah mulai menyantap apa yang dihidangkan di atas meja makan itu. Raimon dan Naura makan dengan lahap hasil masakan Raimon itu. Sesekali suara gelak tawa kecil Raimon dan Naura memenuhi ruang makan itu. Obrolan penuh canda tawa sambil menyantap sarapan menjadikan pagi itu penuh dengan keceriaan dan kebahagiaan. Setelah menempuh perjalanan lebih kurang 2 jam, akhirnya Ares dan Kayla sampai juga di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. Keduanya memutuskan untuk menginap di salah satu penginapan terbaik yang ada di Bali. Capella Ubud, penginapan yang letaknya cukup jauh dari pusat kota Ubud. Sehingga membuat suasana Capella jadi sangat tenang, nyaman dan damai. Jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Kamar-kamar di Capella didesain sangat unik berbentuk tenda-tenda yang didirikan di tengah-tengah hutan hijau, membuat suasana menyatu dengan alam. Selamat datang Bapak dan Ibu, ada yang bisa saya bantu? Pelayan yang ada di meja resepsionis menyambut kedatangan sepasang suami istri itu dengan ramah. Saya udah reservasi kamar hotel. Ares berkata dengan nada sopan juga. Maaf Bapak, reservasi atas nama siapa Pak? Resepsionis kembali bertanya pada Ares. Atas nama Ares Handoko. Baik Pak, mari saya antar Pak.
Pelayan resepsionis itu berkata setelah ia mengecek reservasi atas nama Ares. Setelah mendapatkan apa yang ia cari barulah ia menawarkan diri untuk mengantar pasangan suami istri itu secara langsung ke kamarnya. Ares dan Kayla terus mengikuti langkah kaki pelayan resepsionis itu. Wanita itu berhenti di depan sebuah kamar yang sangat estetik desainnya. Kamar itu menyuguhi pemandangan hutan hijau yang sangat asri. Kamar itu juga dilengkapi oleh fasilitas yang bagus. Di antaranya private pool. Ares dan Kayla masuk ke dalam kamar hotel setelah kepergian resepsionis itu. Keduanya mulai memasukkan barang bawaan mereka ke dalam. Wow! Di sini sangat sejuk dan indah. Kayla berdecak kagum saat melihat suasana di sekitar kamar hotel mereka. Apa kamu suka sayang? Ares memeluk Kayla dari belakang. Iya sayang, aku suka banget. Pemandangan di sini sangat indah, bikin sejuk mata memandang. Kayla kembali berkata dengan mata yang masih tertuju pada hutan hijau yang sangat asri itu. Aku senang saat mendengar kamu menyukai apa yang aku siapkan. Iya, makasih ya sayang. Kamu udah memberikan yang terbaik untuk honeymoon kita. Kayla berkata sambil membalikkan posisi jadi berhadapan dengan Ares. Kalau untuk kamu tentu saja yang terbaik sayang. Ares membelai rambut Kayla dan menatap lekat bola mata indah istrinya itu. Keduanya jadi terbelenggu dalam tatapan mata, sehingga tidak menyadari lagi keadaan sekelilingnya. Kalau begini terus aku jadi nggak bisa menahan diri. Ares bergumam pelan yang tak bisa didengar dengan jelas oleh Kayla. Apa sayang? Kamu ngomong apa? Kayla bertanya saat gumaman Ares tak terdengar jelas olehnya. Nggak apa-apa kok sayang. Kamu lapar nggak sayang? Mau makan keluar? Ares menjauhkan diri dari dekat Kayla. Ia tak tahan jika harus berlama-lama berada di dekat Kayla. Jiwa menyerangnya jadi tak terkendali. Mau sayang? Aku udah lapar banget. Kayla langsung menjawab dengan cepat tawaran yang disampaikan Ares. Oke, ayo keluar. Pria itu sudah menarik tangan Kayla keluar dari kamar hotel mereka. Kedua pasang suami istri itu mulai melangkah mencari tempat makan yang tak jauh dari kamar hotel mereka. Tempat makan yang menyuguhi view tatkala cantiknya. Ayo makan sayang. Ares berkata sambil mengambil makanan yang ada di atas meja. Iya sayang. Kayla ikut melakukan apa yang dilakukan oleh suaminya itu. Ia mulai mengambil makanan yang ada di atas meja dan menyantap makanan itu dengan lahapnya. Kedua suami istri itu mulai makan dengan lahap. Sesekali suara tawa lepas terdengar saat mereka mengobrol sambil menyantap makanannya. Usai makan keduanya melanjutkan perjalanan berkeliling di sekitar hotel. Menikmati suasana senja yang sejuk. Setelah puas barulah keduanya memutuskan untuk kembali ke hotel menikmati keindahan malam dari sana saja. Segar banget. Kayla keluar dari kamar mandi dengan tubuh yang masih terbungkus handuk. Kamu nggak mandi sayang? Kayla bertanya saat mendapati Ares masih santai dengan handphone di tangannya. Mandi kok sayang, aku nungguin kamu selesai mandi dari tadi. Ares mulai berjalan masuk ke dalam kamar mandi dan menghilang di balik pintu kamar mandi hotel itu. Meninggalkan Kayla yang sibuk mencari pakaian yang akan ia gunakan. Mana sih? Apa aku lupa bawa ya? Kayla mengacak-acak pakaian yang ia bawa. Ia mencari apa yang akan ia kenakan. Nah, ini dia yang aku cari, akhirnya ketemu juga. Senyum sumringah terpancar dari wajah Kayla. Wanita itu bahagia mendapatkan apa yang ia cari. Sebuah lingerie berwarna merah sudah berada di tangan Kayla. Lingerie pemberian Noura itu belum sempat ia gunakan. Inilah saatnya lingerie itu ia gunakan. Dengan cepat Kayla mulai memakai lingerie pemberian sahabatnya itu. Ia berniat memberikan kejutan untuk suaminya. Ares pasti menyukai kejutan yang akan ia berikan. Setelah memakai lingerie seksi itu, Kayla menutupinya dengan baju tidur kimono tipis. Yang bisa dengan cepat dibuka hanya dengan satu tarikan tali yang terikat di pinggangnya. Ceklek.
Suara pintu kamar mandi yang dibuka membuat jantung Kayla berdegup kencang. Ia jadi gugup saat melihat Ares keluar dengan handuk yang terlilit di pinggang pria itu. Wajah tampan dengan rambut basah, serta tubuh yang kekar membuat Kayla berhasil menelan ludah. Suaminya itu terlihat sangat tampan dan seksi saat seperti itu. Kayla berdiam diri di kursi mengalihkan pandangannya dari arah suaminya. Wanita itu pura-pura sibuk menyisir rambut dan berkaca di depan kaca yang ada di hadapannya. "Mau aku bantu sisirkan sayang?" Tiba-tiba Ares sudah berdiri di belakang Kayla. Pria itu menyentuh lembut rambut Kayla. Kayaknya nggak perlu deh sayang. Ini udah hampir selesai kok." Kayla menolak tawaran dari Ares. Wanita itu jadi salah tingkah saat Ares tiba-tiba mendekat padanya. "Kenapa? Udah sini aku bantu sayang." Sisir yang tadinya berada tangan Kayla kini sudah berpindah ke tangan Ares. Pria itu mulai menyisir pelan rambut Kayla. Ia melakukannya dengan telaten. Membuat Kayla jadi bahagia mendapat perhatian kecil dari suaminya itu. Senyum di wajah Kayla terus mengembang saat mengingat hal-hal indah yang dilakukan Ares untuknya. Suaminya itu memang sangat perhatian. "Kamu kenapa senyum-senyum begitu sayang?" Ares bertanya sambil meletakkan sisir di dekat Kayla. "Nggak apa-apa kok. Makasih ya sayang sudah memberi yang terbaik untuk aku." Kayla mendongakkan wajahnya menatap Ares yang ada di belakangnya. "Iya sayang, ini juga kewajiban aku. Aku bahagia saat melihat kamu bahagia sayang." Ares kembali berkata dengan senyum di wajahnya. "Oke selesai juga." Ares kembali berkata saat selesai melakukan tugasnya. Pria itu mulai beranjak dari dekat Kayla. Sekarang pria itu sudah berbaring di atas kasur. Sedangkan Kayla masih duduk di kursi yang sama. Wanita itu terlihat bingung bagaimana cara memperlihatkan lingerie seksi yang ia kenakan pada Ares. "Sayang, kamu kenapa masih di sana? Ayo sini tidur." Suara Ares terdengar jelas meminta Kayla mendekat padanya. Dengan langkah pelan Kayla mulai berjalan menuju tempat tidur. Wanita itu berhenti tak jauh dari hadapan Ares. "Sayang, aku punya sesuatu untuk kamu." Kayla berkata dengan senyum gugup di wajahnya. "Ada apa sayang? Ayo sini mendekat." Ares meminta Kayla agar mendekat ke sampingnya. Bukannya menuruti perintah Ares. Wanita itu masih diam mematung. Dengan keberanian yang susah payah ia kumpulkan, akhirnya Kayla membuka baju tidur kimono yang ia kenakan. Wanita cantik yang berdiri di hadapannya itu, kini tampil sangat memukau dengan balutan lingerie seksi berwarna merah itu membuat Ares tak berkedip sama sekali. Ares menatap Kayla dengan lekat. Sesaat pria itu terdiam sambil menelan air ludahnya. Pria itu benar-benar terpukau melihat Kayla yang sangat cantik dan seksi, membuat jiwanya kembali bergejolak seakan meronta-ronta minta dilepaskan. Wajah cantik, kulit putih bersih, dan bodi aduhai yang terbalut lingerie seksi berwarna merah. Kecantikan yang sangat berkilau di bawah temaram cahaya lampu kamar hotel itu. Sungguh pemandangan yang membuat siapapun tak akan berkedip saat menatapnya. Ares masih terdiam pada posisinya. Pria itu tampak terpesona melihat kecantikan sang istri. Degup jantung pria itu berpacu semakin cepat seiring dengan senyum yang diberikan Kayla untuknya. Kayla yang berdiri di hadapan Ares jadi gelisah dan gugup. Apalagi saat Ares yang berada tepat di hadapannya itu hanya diam tak bereaksi. "Apa aku tidak menarik ya?" Kayla bertanya dalam hati sambil meremas ujung lingerie seksi yang ia kenakan. Melihat reaksi Ares yang hanya diam membuat mental Kayla menjadi ciut. Wanita itu jadi berpikir kalau Ares tidak menyukai kejutan yang ia berikan. "Maaf. Aku pikir kamu akan suka ini." Kayla berkata sambil membalikkan badan ingin pergi dari hadapan Ares. Sayang. Tunggu dulu." Ares langsung sadar saat mendengar perkataan kecewa Kayla. Dengan cepat pria itu langsung menarik tangan Kayla yang ingin menjauh darinya. "Kamu mau kemana?" Ares bertanya saat Kayla sudah berada dalam dekapannya.
Aku mau ganti baju ini. Kayla berucap lirih. Ganti? Kenapa diganti? Ares menarik wajah Kayla agar menatap dirinya. Pria itu mulai menatap lekat wajah istrinya yang cantik itu. Begitupun dengan Kayla yang balas menatap Ares dengan tatapan yang tak kalah dalam. Kamu pikir aku nggak suka ya? Aku diam bukan karena nggak suka sayang, tapi aku terpesona. Terpesona melihat kecantikan istriku ini. Kamu cantik. Membuat aku nggak bisa berkedip sama sekali. Ares berkata dengan tangan yang memegang kedua pipi Kayla. Sebuah senyum terukir di bibir seksi Kayla. Wanita itu bahagia mendengar perkataan suaminya itu. Melihat senyum cantik Kayla membuat Ares tak tahan untuk segera bertindak. Pria itu mulai mendekatkan diri ke arah Kayla. Dengan gerakan perlahan pria itu mengambil inisiatif lebih dulu. Kini keduanya terlentang dengan nafas yang ngos-ngosan. Ares menarik Kayla ke dalam dekapannya saat nafasnya sudah kembali normal. Terima kasih. Ares mengecup kening Kayla dengan lembut. Kayla tidak menjawab apa-apa, wanita itu hanya membenamkan wajahnya di dalam dada bidang Ares dan melingkarkan tangan memeluk suaminya itu. Apa kamu sudah siap untuk ronde selanjutnya sayang? Ares berbisik lembut di telinga Kayla. Lagi. Kayla terkejut mendengar bisikan suaminya itu. Kenapa sayang? Kamu keberatan? Ares menahan tawa saat berhasil mempermainkan istrinya itu. Bukannya gitu sayang, tapi... Apa kamu nggak capek? Kayla berkata dengan pelan dan sedikit ragu. Hahaha, aku cuma bercanda kok sayang. Tapi kalau kamu masih mau, aku siap dengan sukarela kok. Hahaha, suara tawa Ares pecah saat berhasil mengerjai istrinya itu. Kamu iya. Kayla menahan malu karena merasa dipermainkan oleh Ares. Wanita itu memukul pelan dada bidang Ares. Ayo tidur. Biar besok kita bisa jalan-jalan kemanapun kamu mau. Ares semakin mendekap Kayla ke dalam pelukannya. Kayla menuruti perkataan suaminya itu. Wanita itu mulai memejamkan mata karena kelelahan. Sedangkan Ares menarik selimut untuk menutupi tubuhnya polos mereka, setelah itu baru menyusul Kayla ke alam mimpi.